Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Nenteng Agung 05 Pagi, dan yang sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Nenteng Agung 05 Pagi, seluruh ibu dan bapak guru serta staf dan karyawan SDN Nenteng Agung 05 Pagi yang sama kita hormati, serta anak-anak bapak semua yang bapak sayangi. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua, sampai jumpa pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya pagi ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa pagi ini setiap Jumat kita melaksanakan kultum atau mendengar nasihat-nasihat agama Islam seluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak sekalian, kita sudah memperingati tahun baru Islam, yaitu yang jatuh setiap tanggal 1 Muharram. Telah kita peringati. Dan kita sudah memperingati kemerdekaan Indonesia, yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Dan juga pada bulan ini banyak di seluruh pelosok negeri ini memperingati yang namanya peringatan atau santunan yatim piatu, yang orang banyak menyebutnya lebaran anak yatim. Tuh, ulangi, pada bulan ini banyak orang menyantuni yatim piatu, yaitu setiap 10 Muharram. Bolehkah di tanggal yang lain, bulan lain? Boleh. Yang namanya menyantuni itu tidak ada batasnya. Pernahkah kalian atau anak-anak Pak Guru lihat ketika perayaan santunan yatim piatu? Nah, kita lihat anak-anak yang tidak punya ayah dan ibu berkumpul di situ lalu mendapat santunan atau bantuan. Nah, kira-kira anak-anak Pak Guru yang menyaksikan itu, atau mungkin anak-anak Lenteng 05, ada sebagian yang tidak punya ayah dan ibu. Kira-kira kalau kita melihat anak yang tidak punya ayah dan ibu, sedih apa enggak? Pasti jawabnya sedih. Nah, anak-anak sekalian, sebetulnya anak yatim maupun yang tidak punya ayah ataupun tidak punya ibu adalah tidak perlu bersedih.
Karena Nabi kita Nabi Muhammad semenjak lahir ayahnya sudah meninggal. Ketika berumur kanak-kanak, kemudian ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya meninggal. Diasuh oleh pamannya meninggal. Begitulah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah bersedih kalaupun ayah dan ibu, kakek dan pamannya sudah meninggal. Sebab apa? Allah yang menjamin kehidupan manusia. Nah, anak-anak sekalian, yang harus sedih jadi yang bagaimana? Yang sedih itu adalah anak yang tidak bersekolah, tidak ngaji, tidak sekolah, atau putus belajar. Itulah yang sedih. Nah, pernah kan dengar kita? Janganlah sedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. La 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 gitu. Jadi orang yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu adalah tidak perlu bersedih. Sebab Allah jamin rezekinya. Yang sedih itu kalau kita jadi orang yang bodoh atau putus sekolah. Nah, itu baru kita bersedih. Sebab kita menempuh jalan tanpa ilmu, maka hidup ini terasa gelap. Nah, itulah perlunya kita belajar. Dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di pengajian, kita bisa belajar pada saat ini. Meskipun kondisi lingkungan kita dalam keadaan pandemi. Semangat belajar, jangan sampai putus sekolah. Nah, anak-anak sekalian, di samping itu, setiap kita belajar, tentu kita mempunyai cita-cita. Nah, setiap cita-cita, maka kita perlu mohon bantuan daripada Allah, selalu kita berdoa. Jangan lupa kita berdoa setiap melakukan aktivitas apapun. Kita mau makan, baca doa. Selesai makan, baca doa. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Mau belajar, baca doa. Selesai belajar, baca doa. Nah, itulah kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia atau kedua orang tua kita. Sebab yang mengatur kehidupan manusia, baik itu rezeki, kesehatan dan sebagainya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Oleh karena supaya kita selamat, supaya hidup kita ini nyaman, maka jangan lupa beribadah kepada Allah. Tadi subuh sholat gak? Ayo angkat tangan yang tadi sholat subuh. Nah, berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Yang sudah sholat subuh itulah beliau namanya anak-anak yang soleh, yang sudah melaksanakan perintah Allah, yang disebut anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Jadi salah satu cara supaya hidup kita ini nyaman, kita harus berilmu, beriman, dan beribadah kepada Allah. Ingat, waktu sholat, kerjakan sholat.
Waktu belajar, belajarlah kita. Waktu mengaji, mengajilah kita. Waktu istirahat, istirahatlah kita. Jangan dibolak-balik. Waktu belajar, kita main game. Waktu istirahat, kita main game. Akhirnya tidurnya kurang, belajarnya kurang. Maka itulah yang menyebabkan kita menjadi anak-anak yang bodoh. Jadi sebenarnya penyebab orang yang bodoh itu bukan karena bawaan sejak lahir, tetapi karena malas belajar. Nah, itulah anak-anak. Demikian kultum pada pagi hari ini. Mari bersemangat kita belajar. Tingkatkan iman dan takwa serta amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita menggantungkan diri dengan senantiasa berdoa dan memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan ya Allah. Bimbinglah aku ke jalan-Mu yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, demikianlah kultum pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan solehah, selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.